program dan semua komputer. Seperti itu saja Bapak. Dan sebenarnya Bapak Ibu dasar-dasarnya itu sama dengan dasar-dasar yang ada pada informatika, ya. Jadi sekali lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan asesmen ya. Pak Abidin bertanya, Pak, bagaimana dengan kami yang mengajarkan di praktek? Terkadang as learning itu, ya, itu bisa dilakukan di awal. Nah, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa tergantung sisi mana dulu yang kita akan lihat. Ya, asesmen itu secara garis besar kan cuma dua, ya, sumatif, formatif, dan yang kedua sumatif. Nah, kalau kita pilih dia secara ini, maka akan ada 3 modelnya tadi. Mau sebagai as learning, for learning, atau sebagai off learning. Tadi saya sudah sampaikan, sudah klasifikasi bahwa untuk formatif itu kan 2, ya, as learning dengan for learning. Sementara off learning itu adalah sumatif. Kan begitu ya? Ya. Nah, Bapak Ibu ketika akan menilai siswa itu, Bapak Ibu harus tentukan dulu, ini saya akan menilai akhir atau saya akan menilai proses, sebuah proses. Kalau menilai proses berarti itu bisa diperbaiki lagi seperti itu Pak Abidin. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu kalau menentukan seperti itu model asesmennya, maka tentu harus kita tempatkan, oh, ini model bukan khusus untuk menilai kemampuan akhir, berarti ini hanya untuk formatif. Nah, sehingga bisa dipertukarkan Pak Abidin. Itu yang untuk formatif, tapi prosesnya untuk bukan sebagai nilai akhir, untuk menjustis siswa bahwa dia sudah kompetensi atau belum. Untuk menjustis dia itu hanya pada asesmen sumatif. Asesmen yang maksudnya asesmen begini, ketika siswa kita uji tingkat pengetahuannya, ternyata dia punya kemampuan sampai situ, ya. Tapi kalau kita tingkatkan, kita dapatkan hasil itu data, kemudian kita akan evaluasi, kita akan perbaiki lagi, maka itu yang disebut dengan formatif. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, formatif ini adalah untuk melihat sebuah proses. Nah, pertanyaannya Pak Abidin, apakah itu bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di pertengahan atau di akhir? Silakan Bapak Ibu. Formatif itu 3, bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan pada saat kita berlangsung pembelajaran seperti ini, pertengahan, kemudian pada saat akhir. Tapi bukan berarti bahwa hasilnya itu kita langsung klasifikasi anaknya ini. Cuma kita akan melihat ternyata proses pembelajaran itu perlu perbaikan, ya, seperti itu ya. Bukan berarti bahwa kita mengklasifikasi bahwa ini sudah anaknya sudah ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan mereka punya pemahaman yang lebih dan ingin lebih validitas, maka asesmen sumatifnya perlu harus kita lakukan. Nah, kemarin disampaikan kepada Bapak Ibu guru oleh BPMP bahwa kita sebagai pengawas tekankan kepada guru-guru, penilaian itu harus ada 3 itu. Harus dilakukan as learning, for learning, dan off learning. Ya, jadi terserah mau dibuat tapi yang pasti ketika kita melakukan as learning itu dilakukan pada akhir tujuan pembelajaran dan sudah terinclude pada pembelajaran. Jadi dia tidak dijadwalkan seperti pada ya, PSAJ, penilaian sumatif air jenjang. Itu kemarin sebenarnya Bapak Ibu kan saya tidak sepakat, cuma mungkin karena dari nilai cuma memiliki kebijakan lain, karena di guru-guru ini katanya belum semua melakukan penilaian sumatif. Nah, kalau kita mengukur secara objektif, ya, secara objektif sebenarnya tidak objektif. Apakah dengan satu atau misalnya dengan sumatif itu kan kadang-kadang dilakukan misalnya soalnya 10 nomor, tapi di situ ada beberapa KKTP atau berapa TP kan? Soalnya cuma 2. Objektif satu TP kita ukur hanya 2 soal. Itu tidak efektif. Seharusnya kalau kita melakukan pengukuran itu terkait dengan tujuan pembelajaran, minimal soalnya harus lebih, ya.
jangan cuma hanya 2. Nah, kadang-kala Bapak Ibu guru karena ini sudah tuntutan, sudah jadi ini, bikin soal. Ibu Ratna sudah sampaikan, teman-teman minggu depan kita akan ujian ya, PSAJ. Nah, jenjang ada lagi ada dua ya, jenjang per tahun, ada jenjang per semester ya. Ya. PSAS. Ya. Nah, ini sehingga anak-anak ini orang berpikir, banyak sekali penilaian ini sebenarnya. Tadi sekali ini ya, oke lah, laksanakan. Nah, itu memang kebijakan dinas supaya untuk mendapatkan data yang real. Tapi persoalannya, kalau hanya diukur hanya dengan 1 TP hanya diukur dengan 2 soal, saya kira tidak akan objektif. Kecuali kalau pada saat PSAJ itu, setiap TP itu diberikan soal minimal 10. Mampu nggak Bapak Ibu guru memberikan soal? Mau nggak? Misalnya Ibu Uji ada berapa elemen diajarkan tahun ini? 2. 4. Jadi 2. Nah sekarang di setiap elemen itu ada berapa CP? Ada berapa TP? Setiap elemen. Misalnya ada 5. Berarti kalau kita bikin di PSAJ, minimal 1 TP itu harus ada 10 dan 50 soal. Boleh. Soalnya Bapak Ibu bisa buat juga dalam bentuk asesmen nasional. Kan diarahkan seperti itu. Ya, salah satu ciri soal tugas soal asesmen nasional itu bentuknya seperti apa? Yang punya analisis. Tingkat soalnya berbentuk soal analisis. Apakah ada gambarnya? Apakah ada tabelnya? Apakah ada narasinya dan seterusnya? Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang Pak Hamidim, sekali lagi saya sampaikan terkait dengan evaluasi ini, asesmen ini, apakah AS itu bisa ditempatkan di akhir? Tidak jadi masalah. Atau kita awali dari for dulu, ya baru setelah itu baru AS. Boleh. Yang pasti 2 asesmen ini itu ada fokus pada formatif, ya. bukan untuk sumatif. Sekali lagi, ketika kita melakukan asesmen, apakah itu as learning atau for learning, maka kita sudah harus pastikan bahwa itu hanya untuk asesmen formatif. Oke, saya kira Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu